investasi energi di tanah air kita ini banyak mengalami tantangan ya sejak tahun 2014 ya, dan mencapai titik terendah pada tahun 2017. Jadi semua sudah turun setelah tahun 2017, agak recover sendiri sedikit sampai tahun 2019. Namun kemudian terjadi pandemi ini yang juga sangat mempengaruhi sehingga turun cukup drastis di tahun 2020 ini. Ya, jadi memang pengaruh pandemi ada, tapi memang secara keseluruhan itu memang sudah ada penurunan terhadap minat investasi di migas di Indonesia. Ya, kita lihat saja bahwa dengan demikian juga produksi juga tidak mengalami peningkatan. Ya, di tahun 2020 produksi turun minyaknya menjadi sekitar, data yang saya miliki adalah sekitar 710.000 barrel per hari. Ya, tapi kemudian itu juga sebagian terbesar itu adalah karena penurunan alami yang memang lapangan-lapangan kita udah tua. Yang karena penurunan akibat pandemi, perkiraan saya hanya sekitar 20% dari 20% saja. Yang 80% penurunan itu adalah karena memang lapangan-lapangan kita udah tua dan juga produksi secara alami menurun. Itulah yang terjadi, Mas. Pak Ari, tapi kalau yang tadi Anda katakan bahwa memang minat investasi di sektor energi di tahun ini 2020 itu kurang menarik begitu bagi investor untuk menanamkan investasinya di sektor energi di Indonesia. Hal apa sebenarnya yang membuat ini terjadi? Ada dua hal, Mas. Jadi hal yang internal ya, yang internal di kita, dan yang kedua adalah hal eksternal. Hal yang internal terjadi di kita adalah kita ini sudah menjadi negara yang dinilai tidak atraktif untuk melakukan investasi migas di Indonesia, dan itu sudah berjalan sejak tahun 2016. Ya. Bahkan pada tahun 2017-2018 kita ini untuk investasi di sektor hulu migas sudah termasuk salah satu dari 5 negara yang paling nggak menarik untuk investasi di Indonesia. Ya, karena berbagai hal, kita insentif fiskalnya sudah tidak kompetitif, terjadi masalah birokrasi yang parah, dan juga perizinan-perizinan lainnya, ya, dan juga kemudian pemerintah malah mengadopsi atau menerapkan pola-pola bagi hasil yang lain seperti gross split yang tidak menarik bagi para pelaku migas. Jadi ini yang terjadi di dalam negeri, dan juga dengan makin kebijakan yang bersifat nasionalisme sempit. Ya, misalnya lapangan-lapangan migas yang sudah berakhir masa kontraknya itu semua diserahkan kepada Pertamina untuk dilaksanakan. Terjadi di Mahakam dan juga kemudian akan terjadi di Rokan. Ini yang kemudian membuat pelaku-pelaku migas menjadi menjadi ragu untuk melakukan investasinya di Indonesia. Faktor eksternal adalah memang perusahaan-perusahaan migas dunia itu melakukan konsolidasi. Akibat pandemi dengan konsumsi migas yang menurun, maka perusahaan-perusahaan migas ini juga melakukan pengurangan, yang melakukan konsolidasi, bahkan investasi di sektor hulu migas secara global dalam tahun 2020 ini dibandingkan 2015 ini turun hampir separuhnya, Mas, hampir 50%. Yang tadinya mencapai 600-700 miliar dolar per tahun untuk sektor hulu migas di global, tahun 2020 ini hanya mencapai 300 miliar dolar. Jadi memang mereka sedang melakukan konsolidasi ya, karena faktor penurunan konsumsi, faktor penurunan harga, dan juga satu lagi faktor adalah mereka sudah mengarah ke energi-energi terbarukan dan sudah mempunyai target-target untuk low carbon emission, bahkan mencapai zero carbon pada tahun 2050. Itulah yang menyebabkan, Mas. Jangan lupa untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti terus perkembangan informasi seputar ekonomi dan bisnis terkini.